terbetik dalam hatinya ingin bermaksiat, ingin melanggar perintah Allah, kemudian dia ingat Allah, dia takut, maka dia tinggalkan maksiat tersebut. Mungkin dia ingin melihat sesuatu, dia takut. Ingin mendengar sesuatu, dia takut. Ingin menggoda sesuatu, dia takut. Ingin mengambil harta yang haram, dia takut. Ingin menzalimi orang, dia takut. Gimana nanti hari kiamat? Maka orang seperti ini akan mendapatkan Jibril Radio, 24 jam non-stop, dengerin kajian tanpa ribet. Karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang menjadikan seorang mampu untuk meninggalkan kemaksiatan. Kalau seorang tidak memiliki rasa takut, maka dia akan mudah melakukan kemaksiatan. Dan rasa takut inilah yang akhirnya menjadikan orang-orang mudah untuk masuk surga ya. Oleh karenanya takut kepada Allah adalah ibadah ya. Dan dalilnya sangatlah banyak, akan kita sebutkan satu persatu baik dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat qala Allah Ta'ala wa iyaya farhabun ya. Maknanya adalah dan kepadakulah hendaknya kalian takut. Ayat ini terkait dengan pernyataan Allah terhadap Bani Israel. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Yang maknanya wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian. Aufu bi ahdi, kalau gitu maka hendaknya kalian menunaikan janji kalian kepadaku, yaitu atau tunaikanlah perintah-perintahku. Kemudian di akhir ayat Allah berkata, wa iyaya farhabun, dan kepadakulah hendaknya kalian takut. Rohab, rohab artinya takut ya. Karena kalau mereka tidak takut, Bani Israel tidak takut kepada Allah, mereka tidak akan menjalankan perintah-perintah Allah. Maka di antara hal yang memudahkan seorang untuk mampu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mudah bermaksiat? Karena rasa takut kita kurang. Rasa takut kita kurang. Kalau rasa takut kita besar kepada Allah, tentunya kita tidak berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian demikian juga kenapa kita malas beribadah? Karena rasa takut kita kurang. Kalau rasa takut kita besar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan semangat untuk beribadah. Makanya Allah mengatakan kepada Bani Israel, "Aufu bi ahdi", maka tunaikanlah perintah-perintahku. Kemudian Allah sebutkan di akhir ayat untuk mengingatkan mereka agar mereka nurut dan tunduk kepada Allah, wa iyaya farhabun, dan kepadakulah hendaknya kalian takut. Di sini juga didahulukan wa iyaya farhabun, didahulukan maf'ul bih ya, baru kemudian fi'il atau predikat. Kalau dalam bahasa Indonesia objek didahulukan daripada predikat untuk memberikan faedah kekhususan ya. Kita secara umum ada subjek, predikat, objek ya. Kalian takut kepada Allah. Kalian subjek, takut predikat, Allah adalah objek. Kalian takut kepada Allah. Ketika dalam bahasa Arab objek didahulukan, itu memberikan faedah kekhususan, yaitu wa iyaya farhabun, hanya kepada akulah hendaknya kalian takut. Sehingga ketika kalian menjalankan perintah-perintah Allah, takut kepada Allah harus didahulukan. Harus didahulukan, karena sebagian orang ketika meninggalkan perintah Allah karena takut kepada makhluk dan mengalahkan rasa takut kepada Allah. Atau sebagian orang melakukan kemaksiatan karena takut kepada makhluk dan mendahulukan takut kepada makhluk daripada takut kepada Allah. Maka Allah mengingatkan, hendaknya kepadakulah kalian apa? Takut. Jadi takut kepada Allah harus didahulukan daripada yang lainnya. Kita dapati banyak orang melakukan maksiat, kenapa saya takut? Ustaz, takut. Padahal perkara yang sepele, bukan suatu takut yang sangat besar, yang sangat berbahaya. Tapi bermudah-mudahan mendahulukan takut kepada makhluk daripada takut kepada Allah. Maka Allah ingatkan, wa iyaya farhabun, kepadakulah hendaknya kalian takut. Wa qala ta'ala, dan ayat berikutnya, inna batasya rabbika lasyadid. Sungguhnya siksaan Rabbmu sangatlah keras. Siksaan Rabbmu sangatlah keras. Ayat ini adalah rangkaian dari surat Al-Buruj yang kita tahu, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidi wa masyhud. Sebagian ulama seperti disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, inna batasya rabbika lasyadid, sungguhnya
siksaan Rabbmu sangatlah keras. Ini adalah jawabul qasam, jawaban dari sumpah yang Allah buka dalam surat Al-Buruj, yaitu was-samaa'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki bintang-bintang, wal yaumil mau'ud, demi hari yang telah dijanjikan, wa syahidi wa masyhud, demi yang menyaksikan dan disaksikan. Kemudian adapun firman Allah, qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud, itu semua namanya jumlah i'tiradiyah, yaitu jumlah atau kalimat-kalimat yang dimasukkan ke tengah-tengah kalimat keterangan dalam bahasa Arab, kalimat keterangan. Kemudian jawabul qasamnya adalah inna batasya rabbika lasyadid. Sesungguhnya siksaan Rabbmu sangat keras. Tidak paham kan? Jadi dalam bahasa Arab, kalau kita berbicara ingin menekankan sesuatu, kita mulai dengan sumpah, ya enggak? Kita bilang demi Allah, demi bahwasanya aku begini. Kita buka dengan sumpah untuk menekankan suatu pernyataan. Karena pernyataan tersebut sangat penting, dan Rasulullah sering bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Seperti Rasulullah bersumpah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah. Demikian juga Allah dalam banyak ayat, jika ingin menekankan sesuatu, Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang dahsyat. Di antaranya Allah bersumpah dengan langit, was-samaa'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki gugusan bintang-bintang. Wal yaumil mau'ud, demi hari yang telah dijanjikan. Wa syahidi wa masyhud, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Setelah itu Allah berbicara namanya jumlah i'tiradiyah, itu hanya kumpulan pernyataan-pernyataan keterangan. In qutil ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil syuhud wa ma naqum minhum illa yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulku samawati wal ardi wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Baru kemudian Allah berkata setelahnya, inna batasya rabbika lasyadid. Maksudnya dari sumpah tersebut adalah untuk menekankan bahwasanya siksaan Rabbmu sangatlah pedih. Allah bersumpah dengan langit, dengan gugusannya, dengan hari kiamat untuk menyatakan bahwasanya siksaan Allah sangatlah pedih, ya. Kalau Allah sudah mengadab, la yu'adzibu adzabahu ahad. Tidak ada yang bisa mengadab seperti adabnya Allah Subhanahu wa taala. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Dan tidak ada yang bisa membelenggu seperti belenggunya Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan, sebagaimana kita tidak bisa membayangkan tentang nikmat-nikmat surga, betapa agungnya nikmat-nikmat surga, maka demikian juga siksaan di neraka jahanam di luar daripada nalar kita. Makanya Allah mengatakan tidak ada yang bisa mengadab seperti adabnya Allah. Kita mau lihat manusia sekejam apapun, sejahat apapun, dia menyiksa dengan sekejam apapun, tidak akan ada bandingannya dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya inna batasya rabbika lasyadid. Sungguhnya siksaan Rabbmu sangatlah keras. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 102 sampai 106, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Ini semua ayat-ayat dibawakan oleh Imam Nawawi agar kita menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang mulai hilang dari diri kita karena terlalu banyak maksiat yang kita lakukan. Semakin kita banyak melakukan maksiat, maka rasa takut kepada Allah semakin menipis, kecuali kalau kita segera bertobat, segera beristighfar. Semakin kita sibuk dengan dunia, semakin jauh dari Al-Quran, semakin jauh dari pengajian, maka rasa takut kepada Allah semakin menipis. Dan ini bisa menimpa siapa saja. Ya. Allah berfirman selanjutnya, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Dan demikianlah siksaan Rabbmu jika dia menyiksa penduduk suatu negeri, wahiyya zalimah, di mana penduduk negeri tersebut telah berbuat zalim, telah berbuat kemaksiatan. Inna akhdahu alimun syadid. Sungguhnya siksaannya adalah sangat pedih dan sangat keras. Ini Allah bercerita tentang siksaan dunia. Betapa banyak negeri yang Allah hancurkan atau sebagian penduduk yang Allah hancurkan, entah di lereng gunung, entah di pinggiran pantai, entah di tengah kota dengan adanya siksaan tiba-tiba, entah kebakaran, entah gempa, entah apa, ya, yang Allah siksa mereka, ya. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Sungguhnya siksaan Allah itu sangat pedih dan sangat keras. Ini di dunia. Kemudian kata Allah, inna fi dzalika laayatan liman khafa adzabal akhirah. Sungguhnya yang demikian itu ada
tanda-tanda atau peringatan bagi orang yang ada pelajaran bagi orang yang takut dengan azab akhirat. Orang yang takut dengan azab akhirat ketika melihat kejadian-kejadian yang luar biasa, ya maka mereka mengambil pelajaran. Ini baru di dunia seperti ini, bagaimana kalau di akhirat? Maka mereka mengambil pelajaran untuk mempersiapkan diri untuk banyak beramal saleh. Kemudian kata Allah, ini kejadian seperti ini adalah pelajaran la ayatan, yaitu ayat akan keagungan Allah. Siapa yang bisa mengambil pelajaran tersebut? Liman khafa adzabal akhirah, bagi orang yang takut dengan azab akhirat. Allah memuji orang yang takut dengan azab akhirat. Orang yang takut dengan azab akhirat, dia akan melihat kejadian-kejadian alam dengan mengambil pelajaran. Di antaranya dia mengatakan ini baru di dunia, bagaimana lagi kalau di akhirat? Dzalika yaumun majmu'un lahun nas. Hari akhirat adalah hari di mana seluruh manusia akan dikumpulkan. Dari yang pertama sampai yang akhir, tidak ada yang tidak dikumpulkan. Semuanya dikumpulkan, hari yang sangat agung. Wa dzalika yaumun majhud, dan itu adalah hari yang disaksikan. Disaksikan oleh para malaikat, disaksikan oleh para jin, disaksikan oleh seluruh manusia minal awwalin wal akhirin, dari seluruh manusia yang pertama sampai yang terakhir. Allah ingatkan tentang dahsyatnya hari tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud." Kami tidak akan menunda hari kiamat tersebut kecuali sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Benar, hari kiamat belum tiba, tapi pasti akan tiba sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'izni. Kalau sudah tiba hari tersebut, maka tidak ada satu jiwa pun yang berani berbicara. Tidak malaikat, tidak para nabi, tidak orang-orang soleh. Wali-wali Allah tidak ada yang berani berbicara illa bi'izni, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa beri syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berani berbicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saking dahsyatnya hari tersebut. Kalau para nabi, para malaikat, orang-orang soleh, para wali tidak bisa berbicara, bagaimana lagi dengan orang-orang yang di bawah mereka, apalagi pelaku kemaksiatan, apalagi pelaku kufuran. Kemudian kata Allah, faminhum syaqiyyu wa sa'id, dan di antara mereka ada yang syaqi, yang masuk neraka, yang sengsara, wa sa'id, dan di antara mereka ada yang bahagia. Itulah kesengsaraan yang sesungguhnya, kesengsaraan di akhirat, wa sa'id, dan itulah kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan di akhirat. Di dunia ini kita lihat orang bahagia belum tentu, hakikatnya belum tentu dia bahagia di dunia, apalagi di akhirat. Sebaliknya kita melihat orang mungkin sengsara, hidupnya susah. Dia belum tentu sengsara dalam kondisinya demikian, apalagi di akhirat. Ya, khafidhatur rafi'ah. Ya, dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan Allah hari kiamat itu khafidhah rafi'ah, merendahkan dan mengangkat. Merendahkan maksudnya merendahkan orang yang disangka tinggi akan direndahkan oleh Allah. Allah ungkap hakikatnya. Rafi'ah, mengangkat. Hari kiamat mengangkat orang yang disangka rendah, ternyata dia apa? Tinggi. Dan banyak orang-orang seperti itu nanti pada hari kiamat. Ada orang kita sudah tahu memang dia mulia di dunia dan mulia di akhirat. Tapi ada orang-orang yang kita sangka mereka rendah, ternyata mereka tinggi di akhirat. Dan ada orang-orang yang disangka orang yang mulia di dunia, ternyata dia rendah di akhirat. Maka Allah mengatakan faminhum syaqiyyu wa sa'id, maka manusia atau jin dan manusia di antara mereka ada yang sengsara dengan sengsara yang sesungguhnya, itu masuk neraka jahanam, wa sa'id, dan di antara mereka ada yang bahagia, bagi yang sungguhnya masuk surga. Kemudian fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafiru wa syahiq. Adapun orang-orang yang sengsara, maka mereka masuk dalam neraka jahanam. Lahum fiha zafiru wa syahiq. Maka mereka dalam neraka jahanam mereka mengeluarkan zafir dan syahiq. Zafir dan syahiq adalah dua model suara. Ada yang ditarik suara karena rasa ketakutan yang luar biasa, dan keluar suara dengan rasa takut yang luar biasa. Itu nafas mereka ditarik dan dikeluarkan karena ketakutan, kesakitan, kengerian yang mereka rasakan. Tidak normal pernapasan mereka karena rasa takut yang mereka rasakan. Teriakan, isakan, menghirup napas tidak normal, semua terdengar saking takutnya, ketakutan yang mereka rasakan, sehingga mereka menghirup nafas pun terdengar rasa takut dari mereka. Mereka mengeluarkan nafas pun terdengar kesakitan yang mereka keluarkan. Ini ayat-ayat tentang dahsyatnya hari kiamat. Kalau di dunia Allah bisa menyiksa dengan cara Allah, ya, yang menyakitkan, bagaimana lagi kalau di akhirat kelak. Maka beruntunglah orang-orang yang takut dengan azab akhirat, yang ketika takut kepada azab akhirat, maka dia akan persiapkan diri untuk bertemu dengan hari tersebut. Ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran,
Wa yuhadzirukumullahu nafsahu. Allah peringatkan kalian tentang Allah, itu takutlah kalian kepada Allah. Yaitu takutlah dengan siksaan Allah, takutlah dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat awalnya yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufum bil ibad. Kata Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Maka setiap jiwa akan mendapati semua kebaikan yang dia lakukan ada di depannya. Semua catatan terungkap. File dibuka seluruhnya. Wa ma 'amilat min su'in. Demikian juga seluruh keburukan yang dia lakukan akan terungkap. Yang mungkin sudah dilupakan oleh setiap orang. Saking banyaknya kebaikan mungkin dia lupa, dan demikian juga saking banyaknya keburukan yang dia lakukan dia juga lupa. Tapi semuanya akan diingatkan oleh Allah, semua file terbuka dan dia lihat di hadapan matanya. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Setiap jiwa akan melihat kebaikan hadir di hadapan matanya, seluruh kebaikan yang dilakukan, wa ma 'amilat min su', dan seluruh keburukan yang dilakukan akan nampak di hadapannya. Sehingga dia berangan-angan kalau seandainya antara dia dan hari kiamat ada jarak yang lama. Dia tidak ingin ketemu hari kiamat. Kenapa? Dia menyesal. Dia menyesal. Kenapa? Karena keburukannya lebih banyak daripada apa? Kebaikannya. Dan hari tersebut adalah hari penyesalan. Sehingga Allah mengatakan tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dia berharap seandainya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari kiamat, sehingga dia bisa memperbaiki dirinya, atau dia tidak ingin ketemu dengan kondisi yang mengerikan seperti ini. Dan itulah hari penyesalan ya. Wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi. Orang kafir akan menggigit tangannya. Banyak orang menyesal pada hari tersebut. Di akhir ayat Allah mengatakan wa yuhadzirukumullahu nafsah. Maka Allah ingatkan kalian agar waspada dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian lalai. Kalian harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang kalian lakukan akan dihadirkan pada hari kiamat kelak. Tentunya ketika orang ingat dengan hari kiamat, dia akan waspada dalam menjalani kehidupan ini. Waspada dalam berucap, waspada dalam berkomentar, waspada dalam melihat, waspada dalam mendengar. Kalau dia ingat akan hari kiamat. Karena dia tahu semua yang dia lihat, semua yang dia dengar, semua yang dia tuliskan, semua yang dia torehkan akan dihadirkan pada hari kiamat kelak ya. Apa yang dia sudah lihat meskipun dia delete, apa yang dia sudah dengar meskipun sudah dia delete akan dihadirkan lagi ya, dihadirkan lagi pada hari yang dahsyat tersebut. Maka Allah ingatkan wa yuhadzirukumullahu nafsah. Maka Allah ingatkan kalian waspada, hendaknya waspada terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya juga tentang dahsyatnya hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni." Hari di mana seorang akan lari dari saudaranya, akan kabur dari ibunya, akan lari dari ayahnya, lari dari istrinya, lari dari anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, masing-masing akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Ini tentang hari kiamat. Allah berfirman di akhir surat Abasa, fa idza ja'atis sakhah, tatkala ditiupkan sangkakala, yauma yafirrul mar'u min akhi, maka seorang akan lari dari orang-orang terdekatnya, orang-orang yang paling dekat, yang sering menolongnya, yang paling diharapkan. Siapa orang yang paling dekat dengan kita, yang paling kita cintai, yang paling kita harapkan? Ya saudara kandung kita, ibu kita, bapak kita, istri kita, anak-anak kita. Inilah orang-orang yang paling dekat dengan kita, yang paling kita harapkan pertolongan mereka, atau kita ingin dekat dengan mereka di hari-hari dahsyat. Ternyata orang-orang tersebut kita akan kabur dari mereka, kita tidak mau bertemu dengan mereka. Kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhi, seorang akan kabur dari saudaranya. Dia tidak ingin ketemu ibunya. Kabur, yafirru, itu kabur dari ayahnya, kabur dari ibunya, tidak mau ketemu istrinya, tidak mau ketemu anak-anaknya. Kenapa? Dia sedang sibuk dengan urusannya, dia enggak mau diganggu oleh, enggak mau diminta tolong sama anaknya, sama istrinya, dia enggak peduli. Padahal orang-orang yang paling dekat dengan dia. Ini pendapat kebanyakan ulama. Saking sibuknya dengan dia urusannya, karena dia dibuat ingat dengan masa lalunya. Sekarang kita mungkin lupa dengan banyak hal. Mungkin pernah zalim sama orang, atau pernah ngatain orang. Tapi nanti kalau tiba hari kiamat kita dibuat ingat. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Hari di mana manusia ingat seluruh yang pernah dia lakukan. Ketika terbayang akan apa yang dia lakukan dan dia tahu ini adalah hari pembalasan, dia takut.
Nanti gimana, nanti gimana, nanti gimana, saya pernah begini. Ketakutan menyelimuti dirinya sehingga dia tidak mau diganggu, dia sedang mengurusi dirinya sendiri. Maka kalau ada lihat anaknya dia kabur, lihat istrinya dia kabur. Lihat bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya dia tidak mau ketemu. Ini tafsir dari banyak kalangan ulama bahwasanya dia ingin mengurusi urusannya karena terlalu beban berat yang dia rasakan sehingga tidak mau dengan ketemu orang tersebut. Dia takut diganggu oleh mereka. Pendapat yang lain juga ada yang mengatakan dia kabur dari mereka karena dia tidak mau dituntut. Karena dalam kehidupannya di dunia mungkin dia tidak menunaikan hak istrinya, ada hak istrinya yang kurang dia tidak tunaikan. Atau seorang wanita tidak menunaikan hak suaminya. Dan itu banyak terjadi. Hak orang terdekat kita tidak kita tunaikan. Hak anak kita tidak kita tunaikan, tidak kita didik dengan baik, tidak kita arahkan, kita jor-joran, kita menyenangkan mereka malah menjerumuskan mereka. Kita tidak menunaikan hak ayah, hak ibu, kita tidak perhatian sama kakak adik kita. Nah, seorang pada hari kiamat kelak tidak mau dituntut oleh mereka. Dia sudah berat menghadapi penderitaan, kalau ketemu dengan orang-orang dekat tersebut dia akan dituntut lagi, maka lebih baik dia kabur. Dia tidak mau dituntut. Ini tafsir sebagian ulama. Kenapa dia kabur? Karena tidak ingin dituntut oleh orang-orang terdekatnya karena dia tahu selama di dunia dia belum menunaikan hak-hak orang-orang terdekat tersebut. Kalau kita renungkan diri kita, sudahkah hak istri kita tunaikan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulnya? Belum tentu. Belum tentu. Sudahkah hak anak-anak kita tunaikan yang sesuai dengan perintah oleh Rasulnya? Belum tentu. Kita sibuk, nggak ngarahin mereka, cuekin mereka. Apalagi hak kedua orang tua. Sudah pasti kita kurang dalam menunaikan hak kedua orang tua. Kakak adik, apa kita ada perhatian sama mereka, ngobrol sama mereka, kita ziarah ke tempat mereka, ada perhatian. Mungkin banyak hak mereka yang tidak kita tunaikan. Kita dekat sama orang-orang, tapi sama kakak adik tidak kita pedulikan. Bahkan mungkin ribut sama kakak dan adik. Maka kemungkinan seorang kabur dari orang terdekatnya sangat besar, karena dia tahu dia akan dituntut oleh mereka. Intinya ini hari yang sangat mengerikan. Maka dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala agar kita takut dengan hari tersebut. Kemudian masih Imam Nawawi rahimahullah taala membawakan ayat-ayat tentang hari kiamat. Beliau bawakan ayat dalam surat Al-Hajj, ayat pertama, ayat kedua sampai ayat kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum." Wahai manusia sekalian, takutlah kepada Rabb kalian. Takutlah kepada Rabb kalian. "Inna zalzalatas saati syai'un 'azim." Sungguhnya goncangan yang terjadi pada hari kiamat itu gempa, goncangan bumi, kemudian gunung yang lepas dari pasaknya, kemudian berhantaman dengan gunung yang lain, hari yang sangat dahsyat. Syai'un 'azim adalah perkara yang sangat dahsyat. Ya, kita gempa di dunia saja mengerikan ya. Belum lagi kalau gempa pada hari kiamat. Ya. Dan saya sempat bertanya sama sebagian orang, ketika ketemu dengan orang-orang yang terkena gempa di Lombok, mereka mengatakan gempa itu ada suaranya mengerikan. Kami menyangka sampai Gunung Rinjani kalau nggak salah. Kami menyangka Gunung Rinjani meledak karena ketika terjadi gempa itu disertai dengan apa? Suara. Jadi ada nuansa yang apa? Mengerikan. Sekedar gempa aja ada suara. Apalagi gempa pada hari kiamat kelak. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Hari di mana kalian akan menyaksikannya. Di situ wanita yang sedang menyusui akan tadhal, yaitu lalai dari anak yang sedang dia susui. Allah gambarkan dahsyatnya hari tersebut sampai ada seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, dia akan meninggalkan anaknya. Allah tidak mengatakan tansa kullu murdi'atin, setiap yang menyusui lupa dengan anaknya. Bukan lupa, tapi zuhul itu dia tidak lupa di hadapan dia, tapi dia tidak peduli, saking dahsyatnya. Dia tahu anaknya depan, tapi dia enggak peduli. Kita tahu hubungan paling erat, kasih sayang paling erat adalah seorang ibu terhadap anaknya. Apalagi anaknya sedang dia apa? Susui. Namun saking dahsyatnya hari tersebut, anaknya yang sangat dia cintai, yang sedang dia susui akan dia tinggalkan. Bukan lupa, zuhul, tapi tadhalu, yaitu dia kayak linglung, kayak tidak sadar saking dahsyatnya hari tersebut. Ini kalau ibu sih tidak peduli dengan anaknya, bagaimana dengan yang lainnya? Saking dahsyatnya hari tersebut. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan setiap orang yang mengandung pasti keguguran. Semua, bukan berarti oh itu saking dahsyatnya karena kandungannya lemah, enggak. Semua wanita yang sedang mengandung ketika itu pasti apa? Keguguran karena saking dahsyatnya hari tersebut.
Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kau akan melihat orang-orang berjalan seperti orang mabok ya. Orang mabok jalan gimana? Kanan kiri matanya enggak beratur, kemudian kayak orang bingung. Wa ma hum bisukara, namun mereka tidak sedang mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tapi azab Allah sangatlah keras, sehingga ketika mereka menyaksikan dahsyatnya hari tersebut mereka seperti orang yang bingung, berjalan tidak terarah, kemudian ke kanan ke kiri sempoyongan karena dahsyatnya hari tersebut. Tentu ada pembahasan panjang di balik ayat ini tentang khilaf. Apakah kedahsyatan hari ini hanya disaksikan oleh orang kafir di penghujung hari kiamat, atau semua manusia akan menyaksikan kedahsyatan hari tersebut? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Baik, kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi orang yang takut dengan kedudukan Rabb-nya, dia akan mendapatkan 2 surga. Ini keutamaan orang yang takut kepada Rabb-nya. Di sebagian ulama menafsirkan itu seorang ingin melakukan maksiat, kemudian dia ingat Allah, maka dia tinggalkan maksiat tersebut. Terbetik dalam hatinya ingin bermaksiat, ingin melanggar perintah Allah, kemudian dia ingat Allah, dia takut, maka dia tinggalkan maksiat tersebut. Mungkin dia ingin melihat sesuatu, dia takut. Ingin mendengar sesuatu, dia takut. Ingin menggoda sesuatu, dia takut. Ingin mengambil harta yang haram, dia takut. Ingin menzalimi orang, dia takut. Gimana nanti hari kiamat? Maka orang seperti ini akan mendapatkan 2 surga. Ini dalil bahwasanya satu orang kalau masuk surga terkadang dia memiliki 2 surga. Ya, bukan cuma 1 surga saja, terkadang dia bisa dapat 2 surga. Jadi ini keutamaan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ayat yang terakhir ya, surat At-Tur ayat 25 sampai 28, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun." Maka para penghuni surga di hari kiamat kelak mereka saling berhadap-hadapan, ngobrol di antara mereka. Ya. Mereka saling ngobrol, saling ketemu. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka sering bertanya-tanya gimana dulu di dunia, gimana di dunia. Maka akhirnya sebagian mereka berkata, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dahulu di tengah-tengah keluarga kami dalam kondisi takut, gitu, takut kepada azab Allah, takut kepada Allah. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah berikan anugerah kepada kami dan Allah selamatkan dari neraka azab yang pedih atau azab yang panas ya. Di sini disebutkan bahwasanya sebab mereka masuk surga, mereka berkata, "Kenapa kalian masuk surga?" Mereka menjawab, "Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin." Kami dahulu di tengah-tengah keluarga kami dalam kondisi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin demikian. Dia selalu menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia sedang bersenang-senang dengan keluarganya, sedang ngobrol sama keluarganya, sedang sama anak-anaknya, tetapi kehadiran tentang hari akhirat tetap hadir dalam hatinya. Sehingga ketika dia memutuskan sesuatu, dia tetap ingat akhirat. Di tengah-tengah dia sedang bercengkrama dengan anak istrinya, dia sempatkan baca Quran, dia sempatkan sholat, dia sempatkan berzikir. Dia tidak lupa dengan akhirat ketika sedang bersenang-senang. Maka dia mengatakan, inna kunna qablu, kami dahulu di dunia, fi ahlina, di tengah keluarga kami, musyfiqin, dalam kondisi takut. Maksudnya ketakutan mereka luar biasa. Sampai dalam kondisi sedang sama keluarga pun masih ada rasa takut. Apalagi kalau dalam kondisi sedang ibadah. Lain halnya dengan orang-orang penghuni neraka jahanam. Allah berfirman, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang diberikan catatan amalnya dari belakangnya, itu orang kafir, ya. Fasaufa yad'u thubura, maka dia akan berteriak, celaka aku, wa yasla sa'ira, dia akan masuk dalam neraka jahanam. Kata Allah, innahu kana fi ahlihi masrura. Dia dulu senang-senang di tengah keluarganya. Ini beda. Sekarang kita compare antara orang beriman di tengah keluarganya, dia masih ingat akhirat. Masih ada rasa takut. Adapun orang kafir ini, innahu kana fi ahlihi masrura. Dia dulu senang-senang ketika di dunia. Sudah sama anak istri, sudah lupa dengan, dia enggak pikir akhirat, melakukan seenaknya. Ya. Jadi ketika lupa dengan akhirat membuat seorang mudah terjerumus dalam kemaksiatan. Sehingga ketika dia takut kepada Allah, al-jaza' menyisil amal, di dunia dia takut kepada hari akhirat, maka di akhirat Allah akan mengamankan dia dari rasa takut tersebut. Allah akan mengamankan dia dari rasa takut tersebut. Ini semua ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala tentang
rasa takut kepada Allah, takut kepada Allah adalah ibadah. Kemudian Imam Nawawi berkata, wal ayatu fi hadzal babi katsiratun jiddan. Ayat-ayat tentang bab ini, tentang rasa takut kepada Allah sangatlah banyak. Kata beliau sangatlah banyak, enggak mungkin kita mau sampaikan semua. Ya, terlalu banyak ayat-ayat untuk menunjukkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal gharadu al isyaratu ila ba'dihha wa qad hasal, dan tujuan kami adalah untuk memberi isyarat kepada sebagian ayat-ayat tersebut tentang rasa takut kepada Allah dan sudah cukup. Sebagian ini sudah cukup banyak. Kalau mau dicantumkan semuanya terlalu banyak ayat, mungkin ratusan ayat, banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai dari menyebut ayat-ayat, beliau mengatakan, wa ammal ahaditsu, adapun hadis-hadis, fa katsiratun jiddan. Hadis-hadis yang menyuruh untuk takut kepada Allah maka sangatlah banyak. Fa nadzkuru minha tarfan, kami akan menyebutkan sebagian saja. Tidak seluruhnya, tentunya sangat banyak. Wabillahi taufik, dan taufik, hidayah, petunjuk di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai menyebut tentang hadis-hadis. Ayat yang sering kita baca, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, innal ladzina amanu, alam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tumul bayyinah. Rasulullah terus gimana? Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalina fiha abada. Terus ulaika hum khairul bariyah. Kemudian radhiyallahu anhum wa radu'an, di akhir ayat apa? Dzalika liman khasyya rabbah. Orang-orang terbaik yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang beramal saleh, siapa? Mereka mendapatkan surga. Dzalika liman khasyya rabbah. Itu semua untuk orang yang takut kepada Rabb-nya, yang takut kepada Rabb-nya. Baik, kita masuk pada hadis yang pertama. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Ya. Syekh Utsaimin ketika menyebutkan tentang bab takut kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan kita atau orang-orang, jangankan pelaku maksiat, orang-orang yang melakukan amal soleh pun takut kepada Allah. Ada banyak sisi yang buat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita takut kalau kita terjerumus dalam maksiat. Kita takut karena tidak selalu kita taat kepada Allah. Betapa sering kita terjerumus dalam kemaksiatan, ya. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat hati, maksiat lisan, ya. Maksiat karena tidak menunaikan hak orang-orang terdekat kita. Maksiat banyak, maksiat terkait dengan orang lain, terkait dengan diri sendiri. Kita takut kepada Allah. Yang kedua, mungkin kita beramal soleh, tapi kita takut ternyata amal soleh kita dicampuri dengan ujub, rasa bangga, rasa sombong. Bisa jadi, ya, ini juga membahayakan. Ya. Atau kita beramal soleh, tapi ternyata kita ria, ya. Ini juga. Sehingga kita takut amal soleh kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang bisa jamin? Kita enggak tahu. Kita pun takut bagaimana dengan penghujung kita enggak tahu. Ya, hati ini berbolak-balik, ya. Hati ini berbolak-balik. Itulah sebagian orang tadinya soleh, ternyata di penghujungnya kacau, ya. Penghujungnya apa? Kacau. Tadinya baik-baik, kemudian terjerumus dalam berbagai macam kemaksiatan. Oleh karenanya banyak hal yang meskipun kita melakukan, taruhlah kita sholat 5 waktu, kita puasa Ramadan, tetap kita tidak pede karena banyak hal yang bisa membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis yang mengingatkan akan hal ini adalah hadis yang kita bahas sekarang ini. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu menyampaikan kepada kami, wa huwas shadiqul masduq, dan dia adalah yang benar dan dibenarkan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membuka hadis ini dengan perkataannya, wa huwas shadiqul masduq, Rasulullah sallallahu adalah yang benar dan dibenarkan karena dia akan menyampaikan dua hal yang gaib tentang masalah janin, dan itu gaib apalagi zaman dahulu. Orang tidak tahu tidak tahu kedokteran seperti zaman sekarang medis. Yang kedua juga terkait dengan takdir, ya. Sehingga ini hal-hal yang perlu diingatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya saya telah menyampaikan kepadaku pembawa berita yang dia jujur dan dia dibenarkan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah SAW bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Sungguhnya penciptaan kalian dikumpulkan
Sungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari. Selama 40 hari itu berupa dari nutfah, dari apa? Air mani yang bercampur dengan sel ovum, kemudian berubah menjadi alaqah, yaitu segumpal darah ya, yang menempel di rahim, kemudian mudghah, segumpal daging ya. Proses semuanya dalam 40 hari. Tsumma yursalul malak ya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Tsumma ansha'nahu khalqan akhar." Kemudian kami jadikan dia dengan bentuk yang baru, yang cepat prosesnya. Setelah 40 hari ke atas maka prosesnya apa? Cepat. Taib, "Tsumma yursalul malak." Kemudian dikirimkanlah malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, maka malaikat pun meniupkan apa? Ruh kepada janin tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Dan kemudian malaikat diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Bikat bi rizkihi, dicatat tentang rizkinya, wa ajalihi, dan ajalnya, rizkinya seberapa, ajalnya sampai kapan, wa amalihi, amalnya, apa saja perbuatannya, wa syaqin au sa'id. Yang keempat, apakah dia masuk neraka atau masuk surga. Sudah dicatat semuanya. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah SAW, "Fawalladzi la ilaha ghairuhu," demi zat yang jiwaku berada demi zat yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, yaitu Allah, kecuali Dia. "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah." Sungguhnya salah seorang dari kalian sungguh-sungguh mengerjakan amalan penghuni surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga jarak dia dengan surga hanya tinggal sehasta. Itu sudah dekat. Fayasbiqu alaihil kitab, namun dia sudah kedahuluan takdir, kitab takdir. Fayamalu bi amali ahlin nar, kemudian dia di penghujung hidupnya melakukan amalan penghuni neraka jahanam, fayadkhuluha, maka dia pun masuk neraka jahanam. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Sungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar melakukan amalan penghuni neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga jarak dia dengan neraka tinggal satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, kemudian sudah kedahuluan takdir, fayamalu bi amali ahlil jannah, sudah kedahuluan takdir dicatat malaikat. Sudah dicatat. Maka di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni surga, itu beramal soleh, fayudkhuluha, kemudian dia masuk surga. Muttafaqun alaih. Hadis ini ditafsirkan dalam riwayat yang lain, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah fima yabdulin nas wa huwa min ahlin nar." Sungguhnya salah seorang dari kalian melakukan amalan penghuni surga yang menurut penglihatan manusia, padahal dia penghuni neraka jahanam. Jadi ada orang-orang yang dia sepertinya melakukan amal soleh. Kita lihat dia melakukan soleh, ternyata dia hatinya bermasalah, dia ujub, dia riya, dia sombong. Di penghujungnya kemudian dia melakukan amal penghuni neraka, kemudian masuk apa? Neraka jahanam. Ya. Hadis ini menceritakan tentang takdir, bahwa siapa yang sudah ditakdirkan masuk neraka pasti masuk neraka dengan sebab-sebab yang sudah ditentukan. Siapa yang ditetapkan masuk surga, dia pasti masuk apa? Surga. Meskipun mungkin di awalnya dia melakukan kemaksiatan, tapi Allah sudah mentakdirkan dia surga, akan ada sebab-sebab yang membuat dia akhirnya bertobat dan sadar, akhirnya masuk surga. Dan kalau ada orang dicatat masuk neraka, mungkin pertama dia Islam, kemudian ada sebab-sebab yang dilakukan sehingga dia mungkin ujub, mungkin dia syahwat, akhirnya murtad, mungkin dia akhirnya masuk neraka, atau su'ul khatimah. Dan itu semuanya terjadi. Itu semua apa? Terjadi. Sehingga seorang tidak tahu tentang akhir hayatnya, maka jangan dia pede, jangan dia sombong. Kalau Nabi SAW selalu berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Itu doa di antara doa yang paling sering dibaca oleh Nabi ketika sujud. Wahai pembolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agama. Bagaimana dengan kita? Ya. Bagaimana dengan kita? Kita enggak tahu bagaimana penghujung kita. Ya. Alhamdulillah kita hanya husnudzon kepada Allah. Semoga dengan kegiatan kita yang sedikit ini, amal soleh sedikit ini yang entah diterima atau tidak, Allah mudahkan kita terus demikian sampai akhir hayat. Tapi kita enggak tahu, maka seorang jangan terlalu pede dengan apa yang dia rasakan sekarang. Tidak tahu bagaimana penghujung seseorang, ya, penghujung seseorang. Dan sebaliknya, jangan putus asa juga kepada seorang, kepada saudara yang mungkin pelaku maksiat. Tidak tahu bagaimana penghujungnya. Siapa tahu dia sadar di penghujung hayat. Dan dua-duanya ada contohnya dalam sejarah. Dua-duanya ada contohnya. Ada yang bergelimang dengan kebaikan-kebaikan di penghujung hayatnya, masuk neraka. Seperti kisah perang Uhud. Dalam kisah perang Uhud ada dua kejadian yang luar biasa. Yang satu hebat dalam bertempur, sehingga sahabat memujinya di depan Nabi SAW. Kata para sahabat, lihat si fulan luar biasa hebat bertempur. Kata Nabi, huwa min ahlin nar, dia penghuni neraka.
Sampai ada seorang sahabat penasaran, kok bisa Nabi bilang dia penghuni neraka padahal dia begitu hebat dalam pertempuran. Akhirnya dia ikuti dan ternyata orang ini benar, dia terluka parah banyak. Ternyata dia tidak kuat menahan rasa sakitnya, maka dia tegakkan pedangnya, kemudian dia tindihkan dadanya, dia bunuh diri. Dia bunuh diri di akhir apa? Hayatnya. Siapa yang tahu iman seorang goyang di tengah-tengah seperti itu? Tadinya luar biasa, berani mati, begitu terluka parah dia tidak kuat. Di saat itu setan menggodanya, kemudian dia tidak kuat, akhirnya dia apa? Bunuh diri. Dan itu semua pasti ada dampak sebelumnya. Bukan tiba-tiba begitu, enggak mungkin. Pasti ada sebab-sebab sebelumnya. Makanya ketika Allah berfirman tentang orang-orang yang kabur pada perang Uhud, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani, innama stazallahumus syaitanu bi ba'dhi ma kasabu wa laqad afa ankum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang kabur di antara kalian dari perang Uhud. Perang Uhud lagi berkecamuk, mereka kabur. Innama stazalluhumus syaitan, sungguhnya mereka digelincirkan oleh syaitan. Kenapa? Bi ba'dhi ma kasabu, karena dosa-dosa mereka sebelumnya. Jadi bukan tiba-tiba ada orang soleh tiba-tiba kemudian dia pasti ada maksiat-maksiat yang mungkin kita enggak lihat. Entah kesombongannya, entah ujubnya, entah apa yang dia bersendiri, kita enggak ngerti. Tiba-tiba penghujungnya seperti itu. Bukan tiba-tiba dia beriman, tiba-tiba langsung kafir, enggak. Ada sebab-sebab yang dia lakukan. Makanya kata Nabi SAW, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah fima yabdulin nas." Sungguhnya salah seorang dari kalian melakukan amalan penghuni surga yang tampak di mata manusia wa huwa min ahlin nar. Contohnya orang ini, akhirnya ternyata dia terakhirnya bunuh diri, mati bunuh diri, maka benarlah sabda Nabi, dia penghuni neraka. Dan sebaliknya ada seorang bernama Al-Usairim dari Bani Abdul Ashhal, yang ketika penduduk Madinah semua masuk Islam, dia enggak masuk Islam. Dia tidak masuk Islam. Ketika terjadi perang Uhud, tiba-tiba ada hidayah. Mungkin dia baik atau apa, ada hal yang buat dia dapat hidayah di akhir hayatnya, kemudian dia ikut perang, kemudian dia meninggal dunia, ditanya, "Engkau berperang ini karena membela sukumu, karena penduduk Madinah diserang atau karena Islam?" Dia bilang karena Islam. Maka Rasulullah mengatakan dia masuk surga padahal lam yasjud lillahi sajdah. Dia belum pernah sujud meskipun apa? Sekali, ya. Itu pasti ada juga sebab-sebab sebelumnya yang buat dia akhirnya seperti itu, ya. Seperti kisah perang antara Khalid bin Walid ketika melawan pasukan Romawi. Ada salah seorang dari panglima Romawi pun yang datang, "Wahai Khalid, benar enggak kalau orang masuk Islam sekarang kemudian dia meninggal dia masuk surga?" Kata Khalid, "Iya." Akhirnya dia masuk Islam, kemudian membela kaum muslimin melawan orang Mu'ad, dia meninggal dunia. Baru masuk Islam, belum sempat apa, mungkin cuma sholat ketika itu sebentar, kemudian meninggal dunia. Jadi karena kita tidak tahu bagaimana penghujung kita, ikhwan dan akhwat, maka tidak usah terlalu pede. Tidak usah terlalu apa? Pede, ya. Tidak usah terlalu pede. Saya sudah berapa kali sampaikan tentang kisah seorang ulama yang terkenal di Arab Saudi, menulis buku akidah sampai semua orang memujinya. Terlalu banyak ulama-ulama yang menulis qasidah, sajak-sajak, puisi-puisi memuji dia, saking hebat buku yang dia tulis. Membantah ahlul bidah, membantah kesyirikan, membantah paganisme, dia bantah dengan akal dia yang sangat cerdas. Di penghujungnya dia menulis buku judulnya Hadhihi al-Aglal, syariat itu hanyalah belenggu. Itu terakhir sebelum meninggal dia tulis buku judulnya apa? Hadhihi al-Aglal. Syariat itu hanyalah apa? Belenggu, yang membelenggu seorang. Sehingga sebenarnya mengatakan dia murtad gara-gara tulis buku tersebut. Kok bisa? Ya, ada sesuatu pasti. Enggak mungkin tiba-tiba demikian. Maka seorang tidak tahu penghujungnya, senantiasa berdoa kepada Allah. Kita ini tidak tahu hati kita bisa berubah kapan. Tiba-tiba hati kita rusak, ingin maksiat tiba-tiba. Banyak kejadiannya. Saya dapat bercerita baru, subhanallah, kisah menyedihkan. Dan ini beberapa kisah, tapi salah satunya ada suami istri udah ngaji lama, istri sudah bercadar, suami juga sudah ngaji, tahu-tahu istrinya mungkin main medsos, ketemu dengan pacar lamanya, CLBK. Cinta lama bebarin keluarga, ya. Subhanallah. Kemudian CLBK akhirnya namanya mungkin ada masalah sama suami, akhirnya sudah lama ngaji, kemudian berzina dengan laki-laki tersebut, berzina. Akhirnya ketahuan suaminya tegur. Akhirnya dia ingin mengakhiri perzinahan tersebut, ketemu terakhir dengan pacar lamanya tersebut, dan mungkin dia ingin berhenti. Pacar lamanya tersebut tidak terima, akhirnya kalau nggak salah dibunuh atau dicekik. Subhanallah, udah lama ngaji, dan itu tidak ada yang jamin. Mau ikhwan mau akhwat nggak ada yang jamin. Karena syahwat bisa bergejolak kapan saja, membuat kita lupa dengan
dengan dalil-dalil, kemudian mengedepankan syahwat daripada iman. Lagi turun orang melakukan maksiat ya. Saya punya teman juga dulu di Madinah, subhanallah. Udah mungkin umur udah 45 atau 40, udah tua lah. Sudah tua, maksudnya lebih tua dari saya ya. Tiba-tiba dia mimpi, dia bilang, Ustaz Firanda, saya mimpi buruk. Dia kerja di Saudi. Mimpi buruk tentang istri saya. Subhanallah, dia pulang, kemudian ternyata istrinya apa? Selingkuh, gara-gara main apa? Facebook, CLBK. Kemudian akhirnya cerai. Maksud saya tidak ada yang jamin kita pun udah ngaji-ngaji, tahu-tahu dengar syubhat, tahu-tahu dengar perkataan orang-orang liberal, betul juga ya, wah betul juga ini bisa kufur, hati-hati. Ya, ternyata semua masuk surga, ternyata begini, ternyata, wow mudah sekali. Ngeri, maksudnya kita ini nggak ada yang jamin iman kita, baik syahwat maupun apa? Syubhat. Maka enggak usah terlalu apa? Hidup terlalu pede-pede banget. Sudahlah, kita sama-sama belajar, sama bertakwa, minta petunjuk kepada Allah. Tiap hari bilang ihdina siratal mustaqim. Karena kesombongan, keangkuhan itu terkadang buat kita tergelincir. Apakah dalam syahwat ataukah dalam syubhat. Ya. Dan syubhat akan terus bergulir, apalagi zaman apa? Sekarang ini. Orang menyerukan syubhat banyak yang buat orang akhirnya ragu dengan pokok-pokok akidahnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja. InsyaAllah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.